Sebelumnya nggak pernah kebayang bahwa akan masuk dunia fashion dari sisi keluarga, dari sisi pendidikan, pengalaman tidak ada sama sekali. Tapi akhirnya milih di situ ya karena memang ngelihat ada peluang sih. Jadi untuk alokasi jalan tuh kayak bener-bener butuh waktu yang step by step. Kamu beneran nggak mau bertahan gitu seolah-olah ya satu Pantas nggak sih? Gitu. Jalanin aja. Assalamualaikum, Wildan Fathira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama lengkap siapa sih sebetulnya? Wildan Salim. Wildan Salim, tok ya. Tapi saya kasih Nggak nama pakai di tok. kontak saya Wildan Fathira. Oh ya, lebih baik sih. Karena memang kenalan pertama itu udah tahu kalau ini ownernya Fathira. Waktu itu masih culun. Oh gitu ya. Berapa tahun yang lalu ya? Oh 2018 ya. 2018. Iya, iya. Omset masih di bawah 500 juta per hari. Di bawah 50 juta ya. Tapi serius, waktu ngelihat ente pertama kali itu emang apa ya? Ini orang kayaknya agak complicated gitu. Oh gitu ya. Kelihatan ya orang lagi susah. Enggak, maksudnya gini, apa namanya? Jadi memang orang dengan tipikal wajah seperti ente, simetris begitu, emang orang itu gitu pemikir, ya? kemudian suka menganalisa. Kadang-kadang apa yang disampaikan itu suka diulang gitu untuk merumuskan sesuatu, betul nggak? Sama nggak sih? Katanya simetris. Enggak, saya nggak beda ya? Saya agak mencong. Bener nggak sih? Iya benar sih. Dan itu tergambar sama produknya gitu. Mas Wildan ini, Fathira. Jadi beliau adalah owner Fathira. Owner ada dua ya? Owner ada dua. Mas ente sama Mas Gunawan namanya. Mas Gunawan. Kita satu angkatan, satu jurusan beda angkatan. Beda angkatan. Di Fakultas Teknik Mesin UGM. UGM. Insya Allah itu berarti sekampus sama Ustadz Abduh Tuasikal. Betul ya? Satu kampus, beda jurusan. Beda jurusan. Oke. Saya sebenarnya pertama ngeh dengar Iqbal Faiz itu dari Ustadz Abduh lah. Oh ya? Iya. Wah, waktu itu Mas Wildan ini ada presenter gitu. Mantan presenter ya udah ya. Yang udah dibuang ya. Nah, waktu itu masih ngisi kayaknya di Indonesia Damai ya. Kadang beberapa kali. Oh Cahaya Hati. Iya. Wah nggak nyangka deh. Ya mau ketemu sama orang yang pernah di layar TV kan, rasanya beda ya. Ya tapi itu tadi Mas Wildan, ternyata memang itu sebuah perjalanan ya. Jadi ente mendirikan Fathira tahun? Kalau brand berdiri itu 2015. 2015. Tapi kalau saya menilai secara bisnis jalan dengan lancar sih 2018 gitu. Maksudnya mulai jalan dengan punya arah gitu sih. Jadi punya arah itu udah dapat bentuk mungkin bisnis modelnya kali ya. Kita fokus ke keagenan, kemitraan gitu. Dan bangun brand gitu, fokus nguatin bangun konten dan seterusnya gitu. Awalnya memang yang penting jalanin aja dulu. Awalnya jalanin aja dulu, tapi udah punya mimpi sih itu bahwa Fathira memang mau saya bangun, saya ingin Fathira besar gitu. Oke. Dari 2015 itu. Besar itu kan relatif maksudnya. Oh iya. Besar itu apa nih? Maksudnya Fathira mau kemana? Bisa menasional gitu loh. Oh, ukurannya nasional ya. Memang targetnya nasional dulu karena saya ngelihat ketika kita bicara produk muslim sebenarnya Indonesia menjadi market utama sangat juga gede. Gitu. Apalagi cita-cita Indonesia sebelum pandemi itu kan ingin menjadi pusat halal Indonesia ya pusat dunia ya, pusat halal dunia lah, kelas internasional gitu. Walaupun mungkin untuk yang sekarang nggak tahu sih apakah memang masih digodok ke arah sana gitu. Dan ternyata pemainnya bukan hanya muslim. Pemain apanya nih? Pemain di belakang itu. Oh iya orang betul, yang kan betul. Halal itu ternyata bolak-balik nih beberapa kali kita sampaikan bahwa halal kalau bagi seorang muslim adalah idealisme. Betul. Tapi kalau bagi orang di luar Islam adalah rasionalisme. Ya benar rasionalisme. Betul. Yang penting ya pasarnya gede. Iya, ketika memang saya dulu 2015 memang memilih ya akhirnya di fashion yang sebenarnya nggak pernah kebayang sih. Artinya saya mulai itu kalau nggak salah berarti 2015 itu berarti 29 tahun ya. Itu sebelumnya nggak pernah kebayang bahwa akan masuk dunia fashion dari sisi keluarga tidak ada background, dari sisi pendidikan, pengalaman tidak ada sama sekali. Tapi akhirnya milih di situ ya karena memang
ngelihat ada peluang sih itu, peluang 5-10 tahun ke depan gitu, bahwa memang produk Muslim itu akan merajai ya. Makanya ketika kita sekarang melihat brand-brand besar seperti mungkin Unilever gitu, bagaimana produk rumah tangga juga sudah banyak label, logo, label namanya, termasuk bahannya ke Arab-Araban gitu ya. 2015 Habatus Sauda mungkin masih sangat sekarang sudah ada di pasta gigi. Itu kaget saya. Ada di Sunlight loh. Pepsodent ngeluarin siwak, betul ya? Iya, betul. Yang mengandung siwak, pasta gigi herbal, juga. Pepsodent herbal. Iya, herbal. Terus sabun cuci piring. Sorry, sabun cuci piring. Ada Habatus Sauda. Terus sajadah, apa sih yang buat cuci piring yang putih? Saya lihat Unilever. Oh, deterjen. Bukan yang buat cuci piring. Benar, buat cuci piring. Iya kan? Merek tersendiri. Sajadah atau apa? Benar. Yang warna putih. Betul. Iya, betul. Putih fontnya biru. Iya, betul. Iya, padahal dia udah di Sunlight sendiri sudah bikin seri yang Habatus Sauda. Betul. Masih bikin merek baru lagi yang benar-benar seolah-olah itu lahir memang dari brandnya awal nyasar segmen Muslim. Kan beda persepsinya di customer itu. Dan itu memang ternyata lagi-lagi benar ya, bahwa ini bukan semata soal idealisme, tapi ini memang murni fulus ya. Cari pasar ya. Tergantung siapa yang mengerjakan mungkin ya. Makanya dulu sempat ada bahasan juga sih ya di tengah menjalani Fathera bahwa sebenarnya brand yang lahir memang dari orang Islam dengan value Islam gitu, itu sebenarnya akan ditangkap berbeda dengan yang mereka sekedar masuk itu karena kepentingan fulus. Jadi ada sebuah keyakinan ya ketika melahirkan Fathera itu ya dari kita umat Islam untuk umat Islam, semoga bisa memberi manfaat untuk umat Islam juga. Karena memang bedanya kalau kita misalnya nih kita Muslim jualan produk yang tidak boleh diharamkan oleh Islam, kan kita punya dampak tuh. Iya, betul. Dilarang. Tapi kalau orang di luar Islam kan nggak ada ya? Nggak ada. Nggak peduli ke situ kan? Enggak. Kita misalnya jualan apa nih ciri khas yang orang non Muslim misalnya, misalnya apa salib misalnya, iya kan? Itu kan kita terbebani gitu. Iya. Tapi mereka nggak ada masalah ya. Mereka nggak ada masalah. Itu dia. Itu murni pasar berarti. Iya, murni pasar. Idealismenya luar biasa ya. Dan seharusnya kita beruntung ya, Mas Wildan ya. Maksudnya kita sudah memang dari Muslim, kemudian pasar kita, artinya boleh nggak sih saya bilang kita lebih berhak? Oh iya dong, harusnya. Harusnya kita lebih berhak, lebih cepat mengambil peluang lebih ini. Lebih cepat. Iya. Dan itu diambil sama Fathera? Iya. Tujuan 2015 itu masuk ke situ ya, salah satunya ya kita ingin menjadi pilihan ya untuk kaum muslimin dalam kategori fashion pria. Fashion pria. Waktu itu udah ada apa tuh? 2015. Ada apa nih maksudnya? Ada koko, pakaian pria. 2015 itu termasuk masih sangat minim brand fashion yang melabeli spesifik untuk pria gitu ya. Karena memang marketnya kecil. Jujur koko market memang koko namanya istilahnya. Koko dulu waktu awal saya masih pakai istilah bukan koko modern gitu ya. Awalnya koko hem gitu. Karena memang kita ingin bikinnya kemeja. Sayangnya hem ini ternyata nggak familiar di semua orang. Betul. Masih ada yang bingung hem itu apa? Orang lama itu. Oh gitu ya. Iya, hem itu orang lama. Ternyata masih ada yang bingung hem itu apa. Akhirnya kita coba cari. Oh hem, ente pernah benar-benar hem? Ya, koko hem, HEM. Oh. Ya karena memang dari awal kan konsep kita bukan koko yang konvensional ya, yang memang harus keras Shanghai atau mungkin belahannya harus lurus dan dibelah di samping gitu bagian jadi kita memang nyasarnya ke kemeja karena memang sejak awal karena kita melihat kelemahan baju muslim ya, walaupun sebenarnya baju muslim ini secara syariat juga nggak ada gitu. Ya. Cuma sudah terbentuk sih. Intinya menutup aurat. Tidak berlekuk-lekuk gitu ya. Betul. Nah, baju muslim ini sepertinya sudah identik dengan kerah Shanghai. Shanghai ini aja Cina ya sudah ya. Bukan dari Arab, bukan kerah Arab gitu kan. Dulu kan awal Zainuddin MZ tuh, Allah yarham.
kemudian bergeser ke Allahyarham UJ, betul nggak sih? Betul. Tren-trennya itu loh. Betul. Dan sempat ada Kiai Agim. Agim. Nah itu iya, jadi istilahnya jadi ini pakaian Muslim gitu ya. Betul. Nah itu kan kesan religiusnya masih kental ya. Kesan religius ini bukan bermakna negatif, tetapi kesan religius ini seolah-olah membatasi fashion itu sendiri hanya untuk kegiatan agama. Nah, istilah kata kalau misalnya buat kerja cocoknya cuma dipakai hari Jumat. Betul. Gitu ya. Akhirnya kan justru baju Muslim itu jadi seperti membatasi diri malah itu. Padahal aktivitas harian kita sebagai Muslim gitu. Misal kita sebagai laki-laki ya, pagi sampai sore aja udah bukan di rumah tapi bekerja dan seterusnya. Dan dari sisi bisnis itu sendiri saya pelajari dari ulasan gitu dari sisi bisnis baju Muslim ini jadi secara size penjualannya jadi pasti akan terbatas di bulan-bulan Ramadan misalnya. Iya kan. Mereka akan kesulitan gitu secara bisnis untuk bertahan di luar Ramadan gitu ya. Makanya Tanah Abang paling ramai juga salah satunya juga di Ramadan gitu ya, karena memang ya kita 8 tahun menjalani bisa ibarat kata itu Ramadan tuh nggak perlu marketing pun gitu. Bisa dibilang karena euforianya sudah ke sana gitu. Nah itu jadi kita harus mencari cara gimana supaya ketika kita menarget market Muslim itu bisa tetap bertahan di selain bulan Ramadan. Kita tetap bisa membangun branding secara hari nggak hanya Jumat gitu ya, secara bulan nggak cuma Ramadan betul ya, nggak cuma tahun-tahun Lebaran gitu betul. Ya itulah jadi, kemudian kenapa akhirnya hadir baju koko yang ya fleksibel lah, bisa dipakai dari harian untuk aktivitas bekerja misal kuliah, tapi juga tetap untuk beribadah masih nyaman, masih oke. Secara desain sebetulnya kalau sholat kan memang yang sering jadi PR itu kalau kita lagi sujud ya. Sujud, dan itu memang 2015 termasuk jadi isu sih sebenarnya gitu. Kan 2015 isunya ini kan bukan dari sisi baju yang dijual secara umum gitu ya. Karena 2015 itu kan awal gelombang hijrah itu lagi gencar-gencarnya gitu ya. Artis hijrah tuh udah mulai gelombangnya gede banget tuh. Udah mulai terasa gitu. Dan di sisi lain waktu itu fashion yang lagi ngetren itu fashion yang slim fit itu. Kenapa Fatera juga secara ukuran tetap mengadopsi slim, karena memang untuk daily, untuk kerja itu kebanyakannya pakai slim. Dipilihnya memang slim ya. Tapi slim ini yang slim yang tren saat itu memang ya terlalu ngepres gitu ya, terlalu ngepres, terlalu juga jadi pendek juga gitu. Karena kan tren fashion ini memang berangkatnya dari barat kan, mau nggak mau gitu. Ya. Diadopsi ke berbagai negara gitu ya dengan apa yang tren di sana gitu. Nah, kita melihat salah satu yang dikritisi adalah tadi ketika orang pakai baju umum, maksudnya baju-baju yang kita bisa dapatkan di umum gitu ya, di mall dan seterusnya. Ketika dipakai sholat ya sering kita bisa lihat lah di kampus, di kantor, ketika sholat kelihatan. Dan itu sih yang problem yang coba diselesaikan gitu. Jadi memang berawal dari problem ya. Iya, Mas Wildan ya. Ya walaupun mungkin melihat waktu 2015 cara melihat problem beda. Waktu itu tetap beda dengan ketika sudah berjalan dan mendapat ilmu sih gitu ya. Berarti gini kan. Waktu itu aku bener juga gitu ya. Iya betul. Jadi ada ketika menjalani Fatera 3 tahun ya, mulai coba belajar tentang bisnis itu. Jadi seolah-olah ketika belajar itu kayak dapat validasi. Ternyata proses yang saya lalui dulu tuh benar ya. Gitu. Karena berangkatnya dari value, aku pikir. Value-nya lagi-lagi karena kita Muslim, kemudian ada kegelisahan. Kita pengen menciptakan sebuah baju yang, gitu kan, yang menutup aurat, boleh slim, tapi tidak ketat, ya, tidak terlalu ketat, betul. Menutup aurat ketika itu kan jadi dan tetap fashionable gitu sih. Karena memang stigma yang nempel di baju Muslim waktu itu
kita kaku dan monoton. Itu aku gitu pikir storytelling loh, Mas. Oh gitu ya. Iya, karena Itu pernah memang kita juga ketika kita pertama bikin website 2017 ya unsur-unsur itu tetap kita masukkan. iya, gitu. iya. Walaupun mungkin kadang konsistensinya kan idealnya storytelling tuh Betul. terus dijaga ya. Karena memang dari buku-buku yang saya baca, storytelling itu kan melibatkan 3. Satu protagonis, artinya pelakunya, jagoannya gitu. Oh ya. Kemudian ada story-nya, ada perjuangannya. Yang ketiga ada enemy-nya, villain, antagonis lah gampangnya Iya, begitu. iya. Nah, aku pikir Fathera ini menciptakan 3 hal itu. Satu, protagonisnya Fathera itu sendiri. ya, atau kalau kita balik lah, antagonisnya ya, itu adalah baju koko yang lama, Iya, gitu ya, iya. Shanghai segala macam. Story-nya adalah tadi bahwa baju koko itu identik dengan Ramadan, identik dengan sholat Jumat, nggak luas gitu. Nggak luas. Dan akhirnya muncullah jagoannya nih, Fathera gitu. Iya, iya, iya. Saya pikir sebuah brand itu harus punya brand journey, gitu ya. Itu Betul, yang kemudian betul. akhirnya disadari di tahun 2000. Mulai 2018 karena memang belajar sih ya. Selama itu ngapain tuh 3 tahun ini? 3 tahun Fokusnya? sibuk di produk sih bisa dibilang. Jadi yang mencari bentuk karena memang gejala ya. Kalau boleh saya bilang sih gejala pebisnis ini dari sisi bisnis ya. Gejala pebisnis pemula itu ketika mau berbisnis itu merasa harus punya produk. Oke. Itu juga yang saya alami dulu sebenarnya gitu. Saya pernah baca bukunya Mas Jai gitu ya, Mas Jai Setiabudi Mas Jai gitu ya. Setiabudi. Itu pun bacanya di 2018. Power of Kepepet. Bukan penulisnya yang itu ya. 7 apa ya? Intinya 7 poin gitu sih. Saya lupa sih judul aslinya gitu tuh. Ketika pebisnis pemula mau menjalani bisnis itu idealnya apa aja sih yang harus diperhatikan gitu. Nah, memang Fathera bisa dibilang ketika memulai ya membangun produk baru, pasar baru itu sebenarnya lebih berat gitu. Okay. Lebih berat karena paling enak misal gini. Misal kita jualan bakso gitu ya. Itu kan sudah familiar gitu ya. Daripada misal kita jual misal sama bentuknya olahan daging dengan tepung tapi dibentuk sesuatu yang lain, divariasi yang lain, inovasi lah. Terlalu inovatif itu malah biasanya lebih berat di awal karena bisa dibilang kalau yang kayak gini kan berangkat dari produk ya. Ketika bisnis berangkat dari produk ada kemungkinan dia itu diterima market, ada kemungkinan tidak diterima market. Belum lagi di sana kita butuh mengedukasi. Betul. Proses edukasi lah itu yang lama dan mahal. Gitu. Tapi ya bisa dibilang itu pilihan ya sebetulnya. Pilihan, tapi kalau saya dulu melihatnya sih lebih kepada ya Allah nakdirkannya saya harus lewati jalur itu gitu. Saya harus membangun produk dulu. Tapi alhamdulillahnya kalau yang saya rasakan sekarang ya, saya nilai sekarang ya. Pilihan itu alhamdulillah pilihan yang tepat gitu ya. Atau mungkin itu juga bisa dibilang ya memang value atau karakter diri saya lebih senang di create produk gitu ya gitu. Walaupun menjalaninya 3 tahun tadi ya. Tadi kan dibilang sebelum itu ngapain gitu. 2015, 2018 ya fokus mencari bentuk produk yang memang paling diminati. Jadi kerah seperti ini kita ini tahun berapa ini? Fokuskan. Ini masih logo lama ya? Oh iya ya, harusnya udah baru. Udah baru ya. Ini baru. Ini baru. Coba. Ini mesti dilepas ini. Enggak cobain. Kan ini sudah ada. Enggak, ini tahun berapa nih? Itu rilis itu 2021 ya kayaknya, 2021 atau 2022 ya? gitu. Nah, 3 tahun itu tuh kita dari sisi kerah misal coba-coba kerah yang saya ingat dulu sempat Shanghai kan? Enggak macam-macam dari yang Shanghai, ini kerah lebar. Sempat kerah lebar juga. Kerah lebar yang lebar daun kerahnya kita coba juga yang setengah lebar. Terus kemudian ini kan apa ini? Kerah apa ini? Itu kerah pendek. Kerah pendek. Terus kemudian di sini pernah dibikin yang rounded juga. Jadi ini kan lancip tapi tumpul. Pernah dibikin yang rounded setengah lingkaran juga. Macam-macam itu. Kalau melihat postingannya Ustadz Abduh dari 2015 sampai 2018. Saya pernah tuh punya dikasih beliau hadiah yang biru. 2019 sampai kalau nggak salah. Awal itu saya pakai Fathera. Itu mulai kita tapi kita mulai rutin akhirnya memakamkan kerah kita tuh di sini mulai 2018.
Jadi 3 tahun itu memang kayak kita nyari bentuk mana produk yang paling diminati gitu. Ternyata termasuk bahan ya? Yang disukai ini. Termasuk bahan kita beberapa kali juga mencoba yang lain. Sekarang ini apa ini? Katun Cina apa sih? Katun Jepang sebenarnya. Katun Jepang. Udah pindah ya dulu Cina. Katun Jepang ya. Katun Jepang. Gitu. Sempet katun beneran kan? Pernah itu lebih kepada nyoba sih 1-2 kali gitu. Karena kita ngelihat brand-brand yang lain salah satunya kok ngeluarin produknya lebih ke katun. Dan memang kebanyakan untuk daily produk pria itu sebenarnya malah katun. Karena laki-laki lebih aktif gitu ya, lebih berkeringat. Sebenarnya secara mungkin pertimbangan kenyamanan kali ya, itu full katun. Cuma ternyata dengan waktu yang sudah dibangun dari 2015, kita dominannya itu adalah dengan bahan katun Jepang ini, berbahan katun campur polyester. Fungsi polyester ini sebenarnya menjaga lebih tetap mulus, rapi gitu. Nah, ternyata karakter market kita udah kebentuk di situ. Ketika katun memang kelemahannya dia gampang lecek, gampang kusut, tapi secara tampilan memang lebih mahal ya. Dia di sebagian ini ya, di sebagian tergantung kualitas katunnya nanti. Jadi kalau brand-brand yang middle up, katunnya katun yang kelihatan memang mahal, beda ya? Beda, tetap beda gitu. Oke. Bahkan sekarang kalau kita ngelihat yang sekarang brand besar pun tetap ada yang main di katun, ada yang plus polyester. Bahkan polyester sekarang memang secara fashion global gitu ya, sudah sangat care dengan yang polyester biodegradable. Jadi walaupun biodegradable, mudah diurai. Mereka sudah sampai memikirkan fashion itu sudah sampai memikirkan ke arah ramah lingkungan. Bahkan sebenarnya salah satu kegelisahan yang muncul di kepala saya sejak mungkin 1-2 tahun atau 1,5 tahun yang lalu sih sebenarnya terkait dengan sampah fashion gitu. Karena fashion itu kan sampai dengan sekarang termasuk yang perputarannya sangat cepat gitu. Dan sampahnya banyak ya. Otomatis menghasilkan apa aja itu sampah? Ya baju yang sudah tidak dipakai tapi tidak layak juga dipakai, tidak layak di reuse misal gitu. Harus diolah kemana gitu. Walaupun sekarang sudah mulai banyak sih itu. Salah satu yang baru saya temukan sih, kepinginnya sih nanti kedepannya saya bisa nge-link ke sana sih. Sampah tekstil itu sudah diolah menjadi peredam. Wow. Ya, peredam bangunan. Bangunan? Iya, saya baru nemu akunnya beberapa hari yang lalu gitu. Itu pun karena ketembak iklan. Karena nggak tahu. Mungkin karena saya care gitu ya, lagi care ke situ, nggak tahu kok ngerti dia. Ngerti gitu. Memang Google tuh ada ada chipnya. Ada chipnya itu. Terus masuk buat gitu peredam, peredam suara segala macam ya? Iya, peredam suara untuk bangunan gitu. Jadi sampai disebutkan di situ untuk ukuran peredam 60 kali 120 cm kalau nggak salah itu butuh 10 kg tekstil. Wow, banyak sampah ya? Tekstil gitu. Iya. Kalau sekarang kan rock wool nih ya, rock wool, glass wool apa segala macam. Bahannya istilahnya untuk peredam ya. Oh, itu bisa dari karena kain ya, karena dipadatkan kain. atau betul dicacah nanti diproses dipadatkan. Dimampatkan sekian kali begitu sampai udaranya. Iya. Karena kan bagaimanapun kita brand harusnya sih memang memikirkan kelangsungan sih. Itu sudah ada brand yang ke situ. Sudah. Indonesia. Wow. Gitu. Oke. Artinya kita sudah punya sampel ya kalau kita mau belajar. Artinya lebih enak ya. Betul. Artinya sebenarnya sampah tekstil ini, sampah fashion sebenarnya sudah mulai banyak jadi concern lah di banyak pihak gitu. Terus ini berapa tahun konsisten Koko Modern? Konsisten dari Koko Modern 2015 5 tahun. 2000 Koko Modern. Tadi kan saya bilang secara bisnis kita ketemu bentuk dari sisi produk. Oke, fix nih itu 2018. 18. Sekarang 2023, jadi 5 tahun. 5 tahun ya. Dan saya pikir memang 5 tahun menjadi angka ajaib kali ya. Di dalam sebuah bisnis gitu kan, bisnis yang bisa bertahan itu bukan? Ya, salah satunya gitu, bisnis yang bisa bertahan, atau mungkin kita pernah diskusi kurva S itu. Iya. 5 tahun ini memang benar-benar jadi angka ajaib sih gitu. Setelah dijalani. Bukan. Ya, ajaib. Oh iya, 5S memang ada ilmu juga, Caca. Maksudnya gimana tuh? Ya bisnis kalau bicara bisnis 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu memang kemungkinan besar sih memang perlu ada sebuah perubahan, inovasi atau dream baru ya istilahnya ya. Dream ketika baru. Kita diskusi sebelum kita
turun decline, sebelum decline gitu, iya. Dan apa yang dirasakan di Fathera juga sama sih ternyata gitu. Entah disengaja tidak disengaja, tapi situasi Allah arahkan memang ke situ gitu. Apa contohnya? Logo misal gitu. Dari 2000 ini cuma F doang nih. Awal ya. 2015 ini, itu kan sorry. Ini memang desain sendiri atau itu sebenarnya ya akal-akalan gitu. Pokoknya saya kan punya background desainer grafis kan gitu. Jadi memang untuk ukuran visual gitu tuh saya belum pernah pakai jasa branding apapun sebelum 2023. Wow. Ya karena salah satu di apa ya mungkin penghematan juga sih pengelolaan uang mana kemampuan yang saya punya saya coba tuangkan. Satu sisi memang juga ya berusaha menekan budget lah. Karena mahal gitu. memang ya bikin brandnya. Iya gitu. Logo segala macam. Logo atau mungkin kalau brand secara visual secara lengkap pun jauh lebih mahal lagi gitu. Nah 2015 gitu ya itu masih pakai sampai 2022 kemarin masih pakai FDKHR itu loh. Oke. Ada 5 huruf ya dari Fathera konsonannya kita pakai untuk branding. Gitu. Dan kenapa kita kita pakai huruf F-nya aja akhirnya itu saya pakai 2020 kalau nggak salah itu karena terlalu panjang kalau dipasang di situ. Jadi saya potong aja FDKR 5 akhirnya itu pakai F-nya aja dari huruf dari font logo FDKR saya potong ambil F-nya aja. Mungkin secara ilmu branding itu sebenarnya inkonsistensi sih. Tidak konsisten gitu. Ini logo kok tidak konsisten. Kadang pakai Fathera lengkap, kadang pakai FDKHR, kadang cuma F aja kok. Iya bolak-balik ya. Termasuk ini tapi ya. saya nggak termasuk apa namanya tagline ya. Tagline juga gonta-ganti ya. Itu gimana tuh secara? Kalau tagline gonta-ganti itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Secara memang perlu menyesuaikan dengan mungkin suasana atau mungkin yang behavior yang lagi dominan gitu atau mungkin apapun lah itu nggak masalah untuk masalah tagline. Kayak misal Coca-Cola itu kan juga gonta-ganti terus. Pernah nyalakan segarmu ya sore itulah masalah lupa kesegaran atau apa itu ganti lagi tapi walaupun nanti secara value yang diangkat tetap sama gitu. happiness kalau Coca-Cola kan happiness. Betul. Cuma masalah tagline-nya digonta-ganti yang penting mengarah ke sana. Kalau Fathera inspiration apa sih? Inspiring. Memang itu yang ingin ya? diangkat itu gitu. Oke. Termasuk ini ganti logo. Ini apa ini? Ganti logo. Sorry. 2023 tadi kan. Jadi setelah 5 tahun memang jadi ada sebuah momen yang secara produk ketika kita selama 5 tahun membangun Koko Modern gitu ya. Kita menilai bahwa di 5 tahun setelah berjalan 2023 kemarin memang waktunya kita untuk divergen untuk dari sisi produk. Ketika kita dulu di Koko Modern kita ingin memperlebar kategori produk atau bisa dibilang positioning baru gitu. Dari yang dulu hanya di Koko Modern saja kita beranjak ke esensial modern muslim wear. Esensial modern muslim. Tapi tidak hilang kata modernnya gitu. Jadi tetap masih satu garis lurus gitu. Hanya diperlebar supaya bisa menjangkau market yang lebih luas lagi. Gitu. Termasuk ini. Termasuk melengkapi ya sebenarnya. Sebenarnya kita ingin melengkapi orang yang pakai Fathera tuh cukup pakai Fathera aja sebenarnya. Sebagaimana brand-brand fashion pada umumnya gitu. Tapi beneran loh, serius loh. Sekarang itu kalau saya lihat model begini, nggak cuma Fathera loh, bro. Oh ya. Nah di saat itulah juga jadi timing yang tepat karena secara sudah alamiah lah ya bahwa sebuah brand akan mungkin di copy paste oleh brand yang lain dan itu ente menyadari itu ya. ATM itu sesuatu yang memang udah naluri ya. Termasuk Fathera awalnya juga ATM. Bisa dibilang begitu. Kan tidak ada sesuatu yang baru. Selama matahari menyinari bumi sejak awal diciptakan sampai sekarang hanya pengulangan. Katanya begitu. Betul. Bener kan? Betul. Tapi sekarang, setelah kenal ente nih, kemudian saya kenakan pakaian Fathera. Saya jadi Fathera jadi Fathera Illusion apa sih? Itu. Sampai Illusion. Jadi kalau lihat pakaian langsung penasaran. Bener. Ini belakang ada brandnya nggak?
betul. Ada logonya Fathera nggak? Jadi seneng ngecek ya. Beneran, serius. Iya, sama saya juga gitu. Waktu itu kan kita usulin tuh, ini dipakai di Cahaya Hati kan, di iNews. Terus nggak tahu tuh efeknya apa tuh waktu itu? Biasa-biasa aja. Oh enggak, kayak Ustadz Zaki Mirza. Ustadz Zaki Mirza kan? Kayak jadi die hard Fathera juga ambasador padahal ya. Bukan brand ambassador. Jadi walaupun mungkin Ustadz Zaki Mirza sampai sekarang juga masih pakai beberapa yang lain ya, mungkin dan beliau sendiri punya loh brand sendiri. Oh punya ya. Nah, tapi beliau bilang sendiri bahwa dengan Fathera tuh udah seneng banget ya. Seneng gitu. Jadi pakainya karena seneng, itu sih yang melahirkan kebahagiaan sih ya. Melahirkan kebahagiaan. Apalagi dipakai oleh sosok yang beliau berdakwah gitu ya. Itu ya. Jadi gini loh, orang akhirnya nih ini agak lebaynya begini. Orang mau pakai Fathera itu saya layak pakai Fathera karena saya orang yang begitu. Iya. Jadi misi kita itu secara branding gitu ya, secara brand memang Fathera ingin menjadi brand pilihan para inspirator muslim gitu. Tapi jujur loh ya, saya nggak ngerti dalam-dalam gitu. Murni suka gitu. Iya. Jadi waktu itu belum kenal ente begitu dalam, belum ngerti visi misinya Fathera. Begitu pakai nyaman dan oke. Terus tuh kayak ini loh, bahkan saya nggak mau pakai ini di tempat-tempat, maksudnya di momen-momen yang biasa-biasa gitu. Betul. Padahal harusnya enggak ya. Padahal everyday inspiration kan. Apa sih istilahnya? Everyday inspiring. Everyday inspiring deh. Dan kalau kita lagi bingung nih cari pakaian mau ke acara, pasti pilihannya Fathera. Alhamdulillah. Memang begitu. Memang harusnya begitu gitu. Walaupun di awal dulu saya mikir gitu. Karena mungkin tipikal saya orang yang juga hemat gitu ya gitu. Bikin Fathera ini kan tadi supaya bisa fleksibel dipakai dimanapun ya. Maksudnya ketika kegiatan religius, ketika kegiatan daily, bekerja dan seterusnya gitu. Jadi harapannya baju yang bisa multifungsi lah gitu. Tapi kenyataannya bahwa multifungsi di semua acara itu tidak bisa. Gitu ya. Iya. Atau iya dong. Iya. Atau dari sisi desain itu sendiri pun secara tinjauan fashion, karena saya memulai Fathera dari 2015 sampai 2022 kemarin itu kan background saya teknik mesin gitu ya. Kan tidak tahu sebenarnya secara fashion, tinjauan fashion itu seperti apa sih ya gitu. Dari sisi soal desain, bentuk berarti bentuk, bahan bahkan gitu. Kenapa kita harus pakai bahan A, B, C gitu misal. Ternyata secara tinjauan fashion baju Fathera ini ternyata memang baju yang harusnya dipakai di momen yang istimewa gitu, karena secara bentuk ini bukan basic daily, jadi memang ketika kita pakai secara orang harapannya tahu itu dia pakai Fathera gitu. Tapi soal warna memang asal nabrak atau gimana? Enggak. Awalnya enggak. Memang ada filosofinya. Sebenarnya lebih ke karakter pribadi saya sih. Jadi saya owner senangnya pakai yang seperti apa, warna secara warna juga seperti apa. Risetnya tuh sambil jalan mana ternyata warna-warna yang disukai sama customer Fathera. Lebih karena dulu apa tuh risetnya? Pakai nanya atau? Kalau di awal sama benar-benar di awal dulu. Kalau di awal ngelihat ya, kan tadi tidak ada sesuatu yang baru, kita harus ngelihat brand apa yang sudah ada di saat itu. 2015 sudah ada satu brand yang sudah pernah saya singgung di podcast yang lain. Solusi. Iya, dikasih solusi. Apa? Grey Hawa dulu waktu itu. Sampai saat ini masih ada ya? Bahkan alhamdulillahnya memang dulu mimpi saya di 2015 itu pun suatu saat saya bisa sejajar. Maksudnya sejajar bukan masalah persaingan, tapi citra. Tapi lebih image, karena untuk Grey Hawa ini kan sudah langsung disosokkan dengan seorang artis ya. Sementara saya waktu itu bukan apa 2018 aja masih culun tadi. Nah, tapi saya masih tadi berminyak ya. ketika di awal dibangun itu ya sudah punya mimpi besar. Saya setidaknya ingin sejajar dulu dengan Grey Hawa tuh waktu itu gitu. Tengku Wisnu kan? Iya, Tengku Wisnu. Masih sekarang? Masih di Grey Hawa juga. Pameran BSD kemarin juga ada di sana juga. Bagus itu pameran kemarin penjualan. Jadi bahas pameran sama mbak. Nggak sedikit kemarin hasilnya. Kan memang itu sesuatu karena tujuannya. Saya lihat ente beberapa kali ya ikut di BSD. 2 kali. Oh, 2 kali ya. 2 kali.
Dan itu memang itu karena memang tujuannya branding kan tadi 2023 kita sudah mulai rebranding, repositioning. Oh ya, branding. Pastilah ya. Semua tujuan di belakang marketing harus ada tujuan selling gitu. Jadi karena itu kalau kita tidak punya tujuan selling, nanti kita apa ya? Kedodoran secara operasional, biaya dan seterusnya gitu. Jualan. Bahkan sekelas brand besar pun ketika bikin event gathering pasti ada jualannya. Iya. Enggak, tapi kan ada prioritasnya kan. Betul, ada prioritasnya. Jadi ada misal memang beberapa teman pebisnis yang nanya, cuan nggak gitu. Kalau ngelihatnya dari sisi selling aja atau bahkan dari sisi dagang, lebih di bawah lagi. Betul, di bawah. Kalau sekedar sisi dagang ya nggak nutup gitu, nggak masih kurang sewanya lah mahal gitu. Ya. Kalau sewa biaya operasional nutup gitu. Cuma secara HPP produk jujur aja kita belum nutup kemarin. Tapi secara brand baik agen yang terdekat lah, agen kita misal gitu. Jadi tahu gitu karena ketika kita berubah rebranding, repositioning 2023 ini kan tetap masih dengan budget yang minim gitu. Saya memang bukan tipikal orang yang suka boros-boros sih. Ini tipikal Haritanu. Gitu ya. Serius, dulu waktu saya di RCTI. Sorry ya Pak Haritanu ya. Itu memang begitu, Bro. Iya. Alat sampai jebol kita baru dikasih yang baru. Iya, betul. Beneran. Ya, dan itu nggak salah. Kalau waktu kita di SCTV, waktu teman SCTV bilang, SCTV itu yang penting alat dulu. Begitu. Kalau RCTI itu memang manusianya dulu. Dan itu nggak ada yang salah gitu. Betul. Dua-duanya bisa ditinggal kebutuhan gitu. Iya. Kalau Fatikara memilih itu tadi ya. Memilih budget, tadi. Value-nya ditambahin terus. Betul. Gitu Dan ya. di pameran itu kesempatan kita ingin memvisualkan gitu, ngelihat bahwa gimana kita coba ngejar keluar rompi fest. Nah gitu. itu dia. Sorry sedikit. Ini berarti akan ada hubungannya nih. Logo kemudian produk-produk seperti vest kemudian yang apa? Ini kaos. Fatikara juga. Ini polo yang kita rilis di. Bro, ada 3 orang nih, 4 ya. Ini yang dirilis. Yang dirilis di pameran kemarin, termasuk face-nya juga gitu. Loh, berarti ketat lagi dong? Kenapa? Enggak. Sesuai ini memang gitu. masih ada enggak ketat. Ini karena masih ada beberapa koreksi memang. Enggak, masih udah ada duit, udah fitness sekarang ya. Masih ada beberapa koreksi memang gitu, tapi koreksi yang minor gitulah. Oke. Biasa ketika di produk awal biasanya memang masih ada beberapa yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Itu saya pikir di semua brand juga biasanya kayak gitu. Iya sih. Sorry, masuk ke ini. Ini apa ini filosofinya? Filosofinya? Atau asal? Ini bisa diputar nggak? Hah? Oh, kan diputar. ada monitor yang bisa diputar 90 derajat. Jangan deh, ntar salah. Ini kalau diputar 90 derajat ke sana, ininya naik ke sini, ini hilang ya. Ini naik ke sini jadi huruf fa. Oh, Masya Allah. Oh iya ya. Iya. Fa. Oh, ini ya, yang ini. Betul, ya. Yang ini ke sono ya. Betul. Kita bangun brand Vatera ini kan kepingin kita ingin ketika secara bisnis ya, kita ingin bermanfaat dunia akhirat. Kita tidak ketika kita bisnis ini kan duniawi banget ya. Kita juga tidak ingin lalai dari akhirat gitu, urusan akhirat ya. Huruf F Latin sama huruf Fa Arabik ternyata mewakili itu sih harapannya. Gitu. Khaira, Fathira. Tapi huruf Kha itu sebetulnya udah mencerminkan. Arabik, iya betul. Arabik ya. Tapi dari sisi huruf F ini kan lebih kelihatan ada yang bilang modern, futuristik gitu. Iya, tapi ini kepisah memang ya. Dan hiddennya kenapa? Memang kepisah ya. Memang kepisah, ya? memang kepisah. Oke. Mahal ini? Mahal lah. Enggak sih, kan tadi saya bilang saya bukan orang yang gampang desain boros. Sendiri atau enggak udah ya? Mulai karena gini, saya memang punya sebuah keyakinan juga bahwa walaupun saya bisa desain grafis gitu. Iya. Tetap ada paling sulit adalah ketika kita membuatkan sebuah untuk diri kita sendiri. Itu paling sulit gitu. Dan kenyataannya begitu. Setelah jadi sih kayaknya gampang aja. Iya. Okay. Saya sampai detik ini dibuat ya saya nggak bisa bikin yang kayak gini. Saya cuma ngarahin aja, minta revisi sampai benar-benar sesuai dengan apa yang saya. Berapa lama nih bikin ini? Filosofi ada FGD segala macam. Ini sebulan? Kemarin tuh 2 bulan kayaknya. 2 bulan plus revisi gitu dari awal sampai revisi. Yang menentukan fix ente sendiri atau sama Mas? Saya tapi tetap minta pandangan teman-teman gitu. Sudah oke belum ya. Sebenarnya yang ini masih ada yang nggak oke sih, tapi saya ngeliat ini sudah cukup gitu. 98% lah. Tetap ada yang
tetap ada yang kurang waktu itu. Tapi justru di situ seninya. Oh gitu ya, iya. Selalu kayak gitu. Iya dong. Tapi ya sudahlah. Iya, Akhirnya tapi itu. betul. Tapi kita satu sisi harus cepat juga memutuskan itu mau berlama-lama seberapa lama lagi gitu. Bener. Okay. Tapi setelah dibuat kesini di aplikasi, karena memang waktu itu tidak ada contoh-contoh pengaplikasiannya sih. Jadi saya order ini memang murni logo. Kalau mau nambah pengaplikasiannya nambah budget lagi. Belum lagi kalau mau nambah brand guideline-nya nambah lagi. Waduh, lama banget ya. Nanti lama banget. Oke. Lama dan mahal. Apa kesan Mas Wildan setelah ganti logo? Lebih karena gini. Kalau saya bilang cuma percaya diri, lebih dari itu soalnya. Enggak. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kan lebih kelihatan modern, futuristik gitu ya. Iya, Artinya iya, ketika make ya, ketika orang make Nike lah gitu. Apalagi dari yang dulunya centang ada tulisan Nike-nya, Nike-nya sempat miring, sempat dibikin di bawahnya dan seterusnya. Gitu. Sekarang cuma centang. Sekarang cuma centang, kan ada sebuah orang yang make ada sebuah pride, kebanggaan tersendiri ya, itu pride dalam artian positif. Nah, ketika bukan pride pelangi itu kan. Ketika F ini ada di sini dan udah sesuai dengan harapan ya ini yang saya inginkan gitu. Gimana sih rasanya gitu? Iya. Ya. Oh, itu. Ya memang ini yang saya inginkan gitu. Logo Vathera tuh seperti ini. Jadi okay. ketika dulu saya mangkas FDKHR jadi F di situ gitu. Maksudku iki loh gitu. Ya? Betul. Agen sendiri banyak yang protes, ini kenapa dipangkas cuma F aja gitu. Karena mereka udah terlanjur pride udah bangga sama FDKHR itu sendiri. Sorry, saya nggak pernah ngalamin tuh FDKHR. Oh gitu. Iya. Oh ada ya, memang di sini. Di sini kan ada. Dulu di sini tuh bentuknya memanjang kayak baju-baju yang dulu-dulu lah. Iya, memanjang berdiri FDKHR. Itu kan kepanjangan. Eksekutif 99 dulu. Misal jadul banget. Gitu. Jadi saya sempat sampaikan juga gitu. Kenapa saya sempat ada yang protes. Betul. Ya? Kenapa saya cut jadi F? Karena suatu saat logo Vathera hanya F saja gitu. Sempat dibercandain juga sama agen. Nanti lama-lama logonya hilang. Gila. Jadi cuma hitam aja. Dari logo ini kemudian bikin. Iya. Karena kenapa? Karena terinspirasi logo. Nah. Atau bukan, enggak? jadi memang merubah, kan gini ya, kadang ada gejalanya kadang juga sih di pebisnis UKM atau pemula, gampang banget ganti logo gitu. Padahal ganti logo itu harus banyak banget pertimbangan. Bisa jadi repositioning, bisa jadi memang ada visi baru yang dibikin gitu. Ketika visinya ternyata sudah kadaluarsa misal gitu. Dan paling penting juga adalah pengaplikasian di produk gitu. Karena ketika FDKHR kita aplikasikan di banyak produk yang mau kita bangun, itu kesulitan, susah. Iya. Tidak fleksibel. Bayangkan kalau di sini FDKHR panjang banget kan. Iya. Secara diingat juga jauh lebih sulit. Tapi itu masih dipakai nggak FDKHR? Udah nggak sekarang, udah nggak. Kan itu memang ini ya, sekarang lagi tren ya, disingkat-singkat gitu kan. Itu 2015 dulu sampai 2000 sampai 2000-an 2020 2021 pun masih lah. Pakai TRS, DKW gitu-gitu. Awalnya dulu yang banyak menyingkat itu brand-brand ini loh, distro. Iya. Atau distro lah. Benar. Iya. Dan sementara di produk muslim itu belum ada yang nyingkat waktu itu. Makanya dulu saya ingin menyingkat supaya tampil beda lah gitu. RJJ, orang aja. Biasa gitu ya. Jadi itu 2015-2016 itu saya singkat ke FDKHR. Harapannya bisa jadi brand muslim yang lebih stand out ya istilahnya ya. Lebih pokoknya kelihatan deh. Juga. Oh iya memang. Akhirnya kan diikuti sama yang brand-brand muslim lain, banyak yang misal HSYM sekarang juga ada. Kan ada brand Hisham, HSYM. Oke. Gitu. Dan banyak gitu. Iya. Karena memang arahnya udah ke arah fashionable juga sih. Iya. Dia gitu. Siapa ini Mas Wildan selain Vathera gitu suka pakai brand apa selain Vathera? Saya. Jujur Vathera ini memang tadi kan kalau dari sisi brand muslim sudah sempat saya sebut ya di awal gitu. Tapi kalau dari sisi benchmark pengembangan produknya saya memang ke eksekutif. Eksekutif ya? Iya betul. Kalau brand muslim? Brand muslim di Indonesia kayaknya pernah punya apa selain? Pernah punya apa? Ya, yang ada di kampus, dekat kampus dulu Ihya itu, Antum gitu. Kalau saya Vathera sama Hisham. Saat ini ya, Hisham, iya bagus sih. Hisham oke. Iya. Maksudnya memang rasanya beda. Artinya pakai Vathera dengan pakai Hisham ada ada bedanya gitu. Nah itulah. Gila ya.
Sampai sebegitu ya. Sebenarnya kalau brand mau dibangun itu memang begitu. Keren. Gitu. Saya benar-benar dapat banyak nih. Termasuk pengaplikasian ini. Ini tahun berapa nih? Apa namanya? Vest, kemudian 2023 kaos, celana ini. bikin ya? Celana ini saya juga pakai celana. Ini pakai Vatera semua. Gila, Vatera semua loh guys. Saya tadi mikir ya, kenapa tadi saya harus minta waktu 15 menit telat itu karena saya harus nyetrika dulu belum. Hobinya nyetrika kita berdua teman-teman. Kalau disetrika aku pas ya. Apalagi laundry. Ya. Anak 4 repot. Anak 4 kasihan ya. Ya beberapa kali laundry cuma pas tadi belum di laundry. Oh jadi ambil gini ya, Mas. Wah ini udah kelihatan nih telat. Harus kabarin dulu. Keren. Dan ini tetap ada sama Mas Gunawan ya? Masih. Apa peran Mas Gunawan? Ini sekaligus motivasi buat teman-teman nih, buat kita semua bahwa ternyata keren loh. Saya pikir Mas Wildan tuh sendirian gitu. Ternyata ada orang yang rela di belakangnya Mas Wildan support gitu. Apa nih message-nya, Mas? Banyak orang bilang bahwa bisnis bareng-bareng itu tidak langgeng. Tidak langgeng. Kenyataannya sebenarnya brand besar banyak yang ternyata ya langgeng banyak gitu. Kita bareng-bareng loh. Ini ada orang-orang. H&M itu kan 2 orang kan? H&M. Iya, itu kan susah sih bahasanya karena bahasa apa tuh Paris apa ya. Banyak juga yang lainnya yang berdua sama Disney misalnya. Kalau nggak salah 2 kan kakak adik. Ada orang how, ada orang why. Betul. Gitu, padahal gitu, kalau bicara bisnis tuh nggak kenal kakak, nggak kenal adik itu bisa berantakan. Benar. Dan yang kita syukuri sih sampai dengan 8 tahun sekarang ya dari awal mulai 2015 kita masih bersama. Itu satu hal yang benar-benar kita syukuri. Kayaknya memang yang pertama disyukuri artinya itu deh. Iya gitu karena benar gak sih, Mas? nggak gampang gitu mengelola. Ada orang yang kemarin kita gitu. sempat lihat di podcastnya Mas Helmi itu memang ada orang yang tipikalnya begitu, ada yang di belakang layar, ya udah aku di belakang. Ada yang tipe star yang memang harus di depan, harus tampil dan memang itu semua saling support. Iya. Gitu ya. Rasulullah pun kan begitu. Betul. Begitu beliau dapat wahyu yang langsung dihubungi Khadijah, kemudian Ali, tapi untuk keluar beliau menghubungi Abu Bakar, orang paling gaul. Iya. Iya kan, banyak jaringan, banyak kenal temen. Dan ternyata memang kita nggak bisa sendirian ya. Betul. Termasuk, iya nggak bisa sendirian betul sih. Termasuk ini brand ini bahwa ternyata seperti sebenarnya saya mau nyala bentar. Seperti di sini gitu. Ini kalau kalau seorang Iqbal Faiz sendirian nggak mulai-mulai nih. Nggak bisa. Jalanin aja dulu. Iya, itu prinsip kita ya Mas. Sampai kapan kira-kira nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu kayaknya yang paling nggak bisa kita tentukan ya. Iya betul. Yang penting jalanin aja, Allah yang atur. Betul. Habis ini mau kembangin apa lagi setelah ini kan fashion? Ada nggak misalnya yang lain gitu? Ya banyak yang nanya juga sih gitu. Ketika kemarin ketemu dengan ngobrol gini sesama pebisnis itu, nggak kepingin ini brand yang lain gitu. Parfum. Saya tipikal kalau parfum sebenarnya masih satu inline sih dengan menjadi pelengkap fashion sih gitu. Saya tipikal orang yang fokus gitu dan kalau kelihatan sih itu alisnya memang seimbang gitu ya fokusnya. Tapi pikir ada tulisannya apa di sini itu. Itu saya ngerasa bahwa Vatera untuk tumbuh besar masih ada yang belum selesai gitu. Ternyata masih belum selesai. Masih ada yang belum selesai gitu. Yaitu di secara bisnis bertahan gitu itu bukan serta-merta bicara produk gitu, tapi produk itu sendiri memang harus clear dulu harus clear gitu. Dan untuk pengembangan produk, alhamdulillah Allah tuntun ya sejak keinginan seperti sekarang ini dengan menjadi esensial modern muslim brand itu sendiri kan udah dari 2 tahun yang lalu. Cuma belum dapat tulisannya, kalimatnya aja belum dapat gitu ya. Arahnya kemana, produknya kayak apa aja belum. Tapi sudah ada kegelisahan sih di pikiran gitu. Dan alhamdulillah akhir tahun kemarin tuh mulai secara perlahan Allah benar-benar kasih jalannya gitu. Jadi untuk alokasi jalan tuh kayak benar-benar butuh waktu yang step by step. Kamu beneran nggak mau bertahan gitu seolah-olah ya 1 tahun. Pantas nggak sih? Gitu. Iya betul 1 tahun itu kayak yang nggak dapet jawaban gitu ya. Tapi tengah tahun kemarin mulai alhamdulillah didatangkan orang gitu ya, desainer. Sempat galau juga waktu Covid kemarin. Iya betul ya. Kan sempat cerita. Iya, linglung juga loh beliau. Ini bisnis saya mau kemana? Mau saya tutup aja? Jangan Mas, kasihin saya aja gitu. Oke, thank you Mas Wildan. Barakallah, mudah-mudahan berkah support dari orang-orang sekitar, keluarga terutama ya. Mudah-mudahan terus
Yang jelas apa tadi? Everyday inspiring. Itu masih dipakai ya? Masih. Awalnya dulu always inspiring gitu. Cuma always iya, itu seperti tidak terdefinisi gitu. Everyday inspiring. Ada ya setiap hari, Betul, Senin sampai Ahad gitu ya. Gitu. Dan Senin lagi. Dan Senin lagi. Dan pakaian Fatkira saya 10-an. Itu semua hadiah dari orang. Oh gitu. Kapan mau beli itu? Saya mau beli ini. Saya belum punya jaket bombernya, belum ada, vestnya belum ada. Yang apa yang kayak blazer apa namanya? Oh kembali overshirt. Overshirt belum overshirt ada. jaket. Kaos belum ada. Wah, banyak bro. Topi saya lupa nggak pakai topi. Topi ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.